kasih Kak Alfonso. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Apa kabarnya malam hari ini? Baik. Selamat malam, Baik. Selamat malam semua. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ya, Kakak Bowo, terima kasih. selamat malam. Iya. Malam Selamat malam semuanya. Senang kali bisa ketemu. Halo Kak Chandra. Hai Duma, selamat bertugas. Terima kasih Kakak Hai Chandra. Kacan. Hai, oh yes. Selamat mengikuti ibadah. Selamat jamaah. Gua di jalan. Oh, Hati-hati Om. mantap. Iya. Di jalan. Pelan-pelan Sama lah. Iya. Yo. DJ, selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Selamat malam. Malam Pak Pendeta. Malam Bapak Wanta. Selamat malam Kak Chandra, Bung Oyes. Ya Pak Pendeta, selamat malam. Ya, Malam, Pak. malam. Andi Selamat malam, Barus. Bang Andi. Adi Bungsu. Masih berlaku ya di Bungsu. Ibu Tih. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam Ya. 7 lewat, kita akan memulai ibadah keluarga daring di hari Rabu ini, tanggal 30 Agustus 2023, yang diberi judul Ekspresi Cinta dalam Karya Nyata, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Simon Hans Saprap. Mute ya. Next, boleh Kak? Selamat datang untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan membacakan beberapa himbauan terkait ibadah virtual. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersaat teduh sebelum kita mulai ibadah, mempersiapkan perangkat dan posisi yang nyaman sebelum memulai ibadah. Jika memungkinkan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat berdiri sesuai instruksi dari pelayan liturgi. Dalam keadaan apapun, mohon dipastikan audio Bapak, Ibu, Saudara-saudari tetap dalam keadaan mute. Meskipun dalam keadaan mute, Bapak, Ibu, Saudara-saudari tetap dapat membaca dan menyanyi seperti biasa di rumah masing-masing. Dipersilakan untuk unmute ketika ada sesi tanya-jawab atau sebelum dan sesudah ibadah. Jika jaringan terputus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat segera masuk lagi dengan link yang sama. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada yang ingin didoakan, dipersilakan menulis di chat dan dikirimkan ke pelayan firman atau petugas liturgi atau host atau co-host. Kami persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersekutu saat ini adalah pertemuan sebagai umat yang beroleh kasih sayang Allah dan jawaban bukti menjaga relasi dengannya. Harapan kita adalah cinta kasih Yesus yang menyelamatkan diteruskan dalam karya kita yang memuliakan Dia. Siapkan diri dengan kasih kebaikan Allah dalam persekutuan di ibadah. Marilah diri dan memuji Dia dengan bernyanyi bersama dari Gita Bakti nomor 47, bait 1 dan 2, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Dia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong.
kasih itu tulus hati, kasih selalu aman, sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Jemaat, mari kita membuka ibadah kita dengan doa bersama. Kami telah hidup dan rasakan kasih Tuhan yang membentuk kita. Tetap menjaga keintiman hidup dalam kasih yang saling mengasihi, seperti Tuhan setia dengan kasih-Nya. Jadikan persekutuan malam ini Tuhan, untuk menghadirkan kasih persaudaraan di antara kami semakin dinamis. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kita dasari ibadah keluarga malam ini. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan Gita Bakti nomor 218, bait pertama dan kedua, Di Jalanku Kupunya Sobat. Di jalanku, ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Dalam gelap, dibuatnya terang cerah, dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri Bapa. Kemudian tak ku pahami kasih-Nya, hingga berita salibku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri Bapa. Bapak Ibu, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk
pemberitaan firman Tuhan di malam hari. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih diberikan kesempatan dalam anugerah Tuhan untuk menghayati persekutuan kami lewat Zoom meeting di malam hari ini dalam ibadah rutin kami. Dalam persekutuan ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Pembacaan dan perenungan kami kiranya dituntun dalam hikmat Allah, karena Roh Kudus itu menyertai kami. Lalu bersabdalah kepada kami mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita di malam hari ini sesuai daftar bacaan GPIB, baik Sabda Bina Umat maupun Sabda Guna Krida, diambil atau terdapat pada kitab Perjanjian Lama, Kidung Agung pasal 6, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kidung Agung pasal 6, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan pembacaan ini dari Alkitab terjemahan Bahasa Indonesia 2. Jadi mungkin kalau ada sedikit perbedaan, kesalahan bukan pada Alkitab Bapak Ibu dan saya, tapi karena saya menggunakan Alkitab terjemahan baru. Ya. Kidung Agung pasal 6 ayat 2 dan ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke hamparan rempah-rempah, untuk menggembalakan domba di kebun dan memetik bunga bakung. Aku milik kekasihku, dan kekasihku milikku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan Kristus dimuliakan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita diambil dari sebuah kitab yang menarik, gitu ya. Menarik karena dia mengungkapkan nyanyian cinta, dia mengagungkan kekuatan cinta. Ya. Karena itu kitab ini disebut sebagai nyanyian cinta. Gitu. Ya, kidung tentang cinta kasih. Ya. Cinta kasih yang dikidungkan sebagai perayaan relasi cinta di antara manusia dengan kasih setia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Salomo yang diyakini sebagai penulis dari cinta ini ya, Salomo yang menulis syair cinta ini memang diyakini sebagai orang yang diinspirasi oleh dua hal. Cinta kasih Tuhan kepadanya dan bagaimana dia mengalami cinta yang dialami olehnya dalam relasi dengan istrinya, dengan kekasihnya. Nah, kitab
Kidung Agung secara perpustakaan Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, itu adalah salah satu kitab yang paling akhir diterima sebagai bagian dari kitab suci orang Yahudi gitu. Karena perdebatan tentang apakah kitab Kidung Agung ini layak untuk menjadi kitab suci gitu. Dan sepanjang kitab Kidung Agung ini dibaca, Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu kali dalam kitab ini nama Tuhan ditulis gitu ya, di kitab Kidung Agung ini, yaitu di pasal 8 ayat 6 gitu. Selebihnya melulu ucapan-ucapan cinta gitu. Nah, tetapi sesungguhnya kitab ini menggambarkan tentang relasi cinta Allah dengan manusia gitu. Dan relasi cinta itu yang kemudian di dalam kitab atau dalam tradisi Perjanjian Baru, lalu ungkapan tentang Allah di dalam Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja atau umat Tuhan sebagai kekasih perempuannya. Ya, jadi kalau Allah itu kekasih laki-laki, perempuan itu adalah umat Tuhan, ya, atau mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, di dalam kekristenan, di dalam ajaran Kristen yang mewarisi tradisi-tradisi Yahudi, termasuk di dalamnya menerima kitab Perjanjian Lama sebagai kitab sucinya orang Kristen, ya. Ungkapan keyakinan Salomo tentang cinta Allah, ya, yang digambarkan sebagai cinta yang sempurna, gitu ya. Bapak Ibu bisa membacanya di pujian dari mempelai perempuan, pujian dari kekasih perempuan yang ada di pasal 5 ayat 9 sampai pasal 6 ayat 1 gitu ya. Di mana cinta Tuhan itu digambarkan sebagai cinta yang paling sempurna. Ya, Tuhan digambarkan sebagai bukan saja cintanya, tapi gambaran di pasal 5 ayat yang ke-10 sampai pasal 6, atau kalau dibatasi di pasal 5 saja itu dimulai dari pasal 5 ayat 10 sampai pasal 5 ayat 15 gitu. 5 ayat 15. Bapak Ibu bisa lihat di situ bagaimana si perempuan, mempelai perempuan atau kekasih perempuan itu, ya dalam hal ini umat Allah itu, yang menggambarkan kesempurnaan Allah gitu. Ya. Kesempurnaan Allah. Termasuk di dalamnya kemudian ayat yang ke-16 dari pasal 5 gitu. Pasal 5 itu bicara tentang bagaimana cinta Allah itu diungkapkan lewat pernyataan-pernyataan yang penuh dengan ketulusan, ya, kasih sayang gitu ya. Di dalam gambaran itu ada di dalam pasal 5. Bagaimana si mempelai perempuan mengungkapkan tentang siapa Allahnya, siapa mempelai laki-lakinya, yang dalam hal ini di dalam tradisi Yahudi maupun kemudian menjadi warisan gereja adalah Tuhan. Nah, kemudian pasal 6 ayat 2, ya, kan kalau kita baca pasal 5 ayat 9, Bapak Ibu Saudara ya, itu orang bertanya gitu. Jadi nyanyian cinta ini ditempatkan dalam sebuah dialog, sebuah percakapan gitu. Ya, di pasal 5 misalnya ayat yang ke-9, ya, orang bertanya kepada mempelai perempuan, dalam hal ini umat pilihan Allah itu, apa kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Apa kelebihan Tuhan? Gitu. Kalau kita kemudian langsung menerjemahkannya dalam hal relasi Tuhan dengan umat, apa sih kelebihan Tuhan? Gitu. Maka umat Tuhan itu yang dalam hal ini diwakili oleh mempelai perempuan itu yang menggambarkan tentang kesempurnaan Tuhan. Gitu. Kesempurnaan itu
mewakili sebuah pernyataan sederhana dari mempelai perempuan atau dari umat Tuhan bahwa ya Tuhanku itu tidak ada duanya. Tuhanku itu tidak ada bandingnya. Tuhanku itu tidak bisa disamakan dengan Tuhan lain. Ya, kesempurnaannya ya termasuk di dalamnya apa yang merupakan ungkapan dan pernyataan cinta dari yang sempurna itu. Nah, betapa karena itulah ya kitab ini disebut kitab Kidung Agung gitu ya. Betapa agungnya cinta Allah digambarkan dalam dialog antara mempelai perempuan atau kekasih perempuan atau kekasihnya Allah yaitu umat Allah itu menjawab ya ini kan kalau dibilang ya semacam pertanyaan yang dibuat oleh Salomo untuk dia mau memberikan kesaksian tentang siapa Allahnya. Nah, lalu sesungguhnya pertanyaan yang sama menjadi awal dari ayat yang kita baca gitu. Di mana kekasihmu gitu ya. Ya, atau kemana kalau di ayat pasal 6 ayat 1 kan kemana kekasihmu pergi gitu ya. Lalu si perempuan atau kekasih perempuan dalam sekali lagi umat Allah itu menjawabnya begini gitu. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke hamparan rempah-rempah untuk menggembalakan domba di kebun dan memetik bunga bakung. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ya, menarik Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab di hari Minggu kemarin ya, khotbah hari Minggu gitu. Khotbah hari Minggu itu kan si mempelai perempuan ya bercerita tentang bagaimana Tuhan lewat pernyataan cintanya dia mengajak umat Allah untuk berkarya gitu ya. Misalnya di pasal 2 kemarin, bangunlah ceritaku, cintaku, kekasihku gitu ya. Mari kita pergi ke ladang karena sudah musim bertanam dan sebagainya. Itu kan ajakan dari Tuhan untuk umat Tuhan itu, kekasih itu bukan cuma berdiam diri dan menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kesempurnaan Allah. Itu di pembacaan hari Minggu kemarin, pasal 2 ayat berapa kemarin itu ya, yang khotbah hari Minggu. Ya, ayat 8 sampai ayat ke-13 gitu. Ya, itu kan ajakan dari mempelai laki-laki yang mengajak si mempelai perempuan dengan ucapan cintanya untuk mengatakan mari turut mengambil bagian di dalam karya Allah yang menyatakan cintanya kepada dunia, membangun relasi penuh cinta di antara umat dengan Tuhan, cinta di antara manusia dengan sesama manusia, cinta di antara manusia dan alam sekitarnya. Ya, itu yang diungkapkan di pasal 2 gitu. Nah, di pasal 6 Bapak Ibu Saudara, mempelai perempuan mau bercerita tentang Tuhan Allah kita itu tidak pernah berdiam diri. Ya, Allah kita itu Allah yang selalu berkarya gitu. Allah itu tidak pernah berhenti berkarya gitu. Ya, jadi ketika orang bertanya di mana kekasihmu gitu ya, di mana Allahmu, maka si mempelai perempuan itu kemudian bilang, ya kekasihku telah turun ke kebun, kekasihku terus bekerja, kekasihku terus berkarya gitu. Kekasihku terus melakukan tugasnya untuk memelihara kehidupan ini. Ya, termasuk ayat yang ayat yang ketiga itu dibilangkan aku kekasihnya, dan di situ aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Jadi ketika di ayat 2 dia katakan bahwa kekasihku telah turun ke kebunnya, ke hamparan rempah-rempah untuk menggembalakan ternak dan sebagainya. Itu sebuah pernyataan bahwa Allah yang sempurna itu tidak pernah berhenti bekerja. Bekerja untuk menjamin kehidupan umat yang dipilihnya. Bekerja untuk menjamin kehidupan umat kekasih. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dan itulah wujud dari cinta Allah. Gitu. Ya, wujud dari hakikat Allah itu mengasihi
Dan karena kasih Allah, maka dia terus bekerja untuk membuat hidup ini menjadi baik. Allah terus bekerja untuk membuat kehidupan ini berlangsung baik. Ya, itulah yang kemudian kita renungkan dengan judul renungan ya di malam hari ini, ekspresi ekspresi cinta dalam karya nyata gitu. Jadi Tuhan, si mempelai perempuan ini mau bilang begini, Tuhan itu mengekspresikan cintanya bukan sekedar kata-kata gitu. Tapi Tuhan Allah mengekspresikan cintanya lewat tindakan nyata. Dia memelihara. Dan ketika ayat ini atau kitab Kidung Agung ini dikenakan kepada gereja, maka kesempurnaan cinta Allah itu sudah dinyatakan di dalam Yesus. Ya, Yesus yang menyebut dirinya mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Betapa cinta kasih Allah itu sempurna. Dia bukan saja kalau kita menghubungkannya dalam proses penciptaan, maka proses penciptaan itu kan juga terjadi dalam kasih, dalam cinta. Gitu. Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk Allah menciptakan manusia karena kasih Allah. Gitu. Ya. Dan Allah tidak berhenti di situ. Allah yang sempurna itu terus menyatakan ya cinta kasihnya, kesempurnaan cinta kasihnya. Dia terus merawat umat. Gitu ya. Jadi jika kita kemudian melihat mengapa Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo dan kemudian diterima sebagai bagian dari kitab suci Yahudi, karena prinsip itu, prinsip bahwa Allah itu begitu mulia, Allah itu begitu suci, Allah begitu kalau di pasal 5 kan dia bilang cinta Allah itu putih, bersih dan seterusnya ya. Allah itu begitu sempurna gitu. Allah itu begitu tidak bergantung pada kehidupan manusia gitu. Dia adalah hakikat yang ada sebelum segala sesuatu ada. Tapi kemudian dari cinta kasih Allah itu dia menciptakan segala sesuatu. Israel juga memahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa pilihan terhadap Abraham, pilihan terhadap keturunan Abraham, Yakub itu adalah juga karena si Allah yang luar biasa. Gitu. Walaupun kemudian misalnya dalam sejarah umat Allah itu berkali-kali umat Allah itu tidak setia gitu. Tapi cinta kasih Allah itu tidak pernah berpaling gitu. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya gitu. Sehingga ketika orang bertanya kepada perempuan itu ya, yang di dalam pembacaan kalau kita baca di pasal 6 ayat 1 itu kan ditanya, kemana arah Allahmu, kemana arah kekasihmu? Sesungguhnya itu pertanyaan retorika yang kemudian Salomo mau menjelaskan kepada umat Israel bahwa Tuhan itu Allah yang sempurna, yang telah memilih Israel menjadi umatnya, dan dia tetap berbuat baik untuk umat. Gitu. Ya, dan Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk membuat kehidupan umatnya menjadi baik. Makin hari menjadi makin lebih. Dan bukankah seperti itu juga cinta Allah yang dialami oleh keluarga Daud? Ya, Salomo meyakini itu. Ya, kemudian tulisan cinta, keagungan cinta Allah itu digambarkan dalam metafora yang luar biasa dari kitab Kidung Agung ini. Bapak Ibu Saudara, karena itu kemudian sebagai orang beriman, ya ketika kita melihat di dalam Kristus, kesempurnaan cinta kasih Allah itu digambarkan secara luar biasa, maka percayalah bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Gitu. Ketika kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, Allahmu pergi, kita tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang sempurna, Allah yang baik, Allah yang mencintai itu tidak pernah meninggalkan. Selalu ada untuk kita. Dia selalu ada, dan karena dia ada, maka dia selalu berbuat apa yang terbaik. Gitu.
Ya. Di dalam Kristus gambaran tentang kesempurnaan cinta Allah itu telah bukan cuma sekedar konsep gitu, tapi betul-betul dilakukan oleh Allah. Allah bekerja. Maka kalau gitu ya, kalau kekasih Allah di zaman Perjanjian Lama yang kemudian digambarkan dalam tulisan Salomo ini, Kidung Agung ini, ya bisa mengungkapkan dengan yakin cinta Allah yang besar itu, gitu loh, saudara. Apalagi kita yang hidup di zaman setelah Allah berkarya di dalam Kristus. Maka sudah sepatutnya kita pun memiliki keyakinan yang sama, bahkan harusnya lebih. Bahwa Allah itu Allah yang sempurna, tidak ada duanya, tidak dapat dibandingkan dengan apapun, cintanya, ya, hakikatnya dan cintanya, dan karena itu dia tidak pernah meninggalkan. Bahkan ya kalau ayat ini dikenakan pada kita, Bapak Ibu Saudara, walaupun kadang-kadang ya kalau sekali lagi kita mengaitkannya dengan ajakan khotbah di hari Minggu itu, marilah turut bekerja untuk membuat hidup ini harmoni gitu ya. Kadang-kadang kan kita masa bodoh, kita tidak terlalu peduli terhadap panggilan kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga gereja, ya, sebagai orang-orang yang telah dipilih menjadi umat Tuhan di dalam Kristus, yang mengerjakan secara sempurna kasih Allah. Apakah Tuhan berhenti mencintai kita? Tidak. Tuhan terus mencintai. Dia terus bekerja untuk merawat kehidupan kita. Dia terus bekerja untuk membuat kehidupan kita itu berlangsung dalam kebaikan Tuhan. Dan sudah sepatutnya Bapak Ibu Saudara, kita yang menikmati kebaikan Tuhan yang terus menerus dinyatakan Tuhan itu, ya, menyadari bahwa itu dilakukan Allah karena kita menjadi miliknya. Kita sudah diambil menjadi miliknya. Kita sudah dipilihnya menjadi milik. Gitu. Ya. Kita bukan sekedar milik gitu, tapi saya lebih suka sebuah pernyataan atau kalimat yang cukup bermakna, yaitu kita dipilihnya menjadi milik kesayangan. Ya. Kan bisa saja sama seperti kalau metafora yang dipakai oleh Salomo kan, kita bisa punya banyak hal, kita bisa punya banyak benda dalam kehidupan kita. Tapi di antara sekian banyak yang kita punya itu pasti kita punya satu yang lebih kita sayangi. Ya. Kita punya begitu banyak sahabat. Tapi pasti ada satu di antara sekian banyak sahabat itu yang betul-betul sahabat yang lebih dari sekedar teman. Ya. Maka kita bisa menemukan orang-orang yang secara pribadi kemudian menjadi cinta kita. Nah, seperti itulah Tuhan telah menjadikan kita. Kita secara persekutuan, umat Tuhan ini kita milik Allah. Milik kesayangan. Tetapi percayalah bahwa secara pribadi pun Tuhan menjadikan kita milik kesayangan. Dan karena itu dia tidak akan pernah berhenti, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Gitu. Ya. Bahkan dia akan terus bekerja, dia akan terus berkarya, dia akan terus menyatakan karya cintanya. Mengekspresikan, ya, jadi tema ini mau bilang bahwa Allah itu selalu mengekspresikan cintanya dalam tindakan-tindakannya. Gitu. Nah, karena Allah terus-menerus mengekspresikan cintanya dalam karya nyata, ya saya pikir sudah sepatutnya kita pun mengekspresikan cinta kita. Seperti Salomo mau mengatakan bahwa tidak bisa, gitu ya, tidak bisa dia akan menyangkali Tuhan. Dia mengajak Israel untuk tidak menyangkali Allah Israel. Gitu. Maka kita yang sudah mengalami bagaimana Tuhan mengungkapkan bagi kita cintanya yang sempurna, cintanya yang tulus di dalam Kristus, maka jangan pernah menyangkali Kristus. Ya.
dalam hal apapun. Ya. Lalu ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Allah, supaya kita juga bukan sekedar bilang Tuhan aku mencintaimu lebih dari apapun. Kan biasanya kita bilang begitu, aku mencintaimu lebih dari apapun ya Tuhan. Tapi kalau ke gereja juga hitung-hitung, gitu. Melayani juga hitung-hitung. Kita kan seringkali begitu, pasang surut ya cinta kita kepada Tuhan. Tapi malam hari ini renungan ini mengajak kita gitu bahwa Tuhan sudah menyatakan, mengekspresikan cintanya dengan hal-hal nyata dan sempurna. Gitu. Mari kita juga belajar untuk bukan saja meyakini bahwa Tuhan terus bekerja membuat hidup kita menjadi baik. Mari kita belajar untuk mengekspresikan cinta kita kepada Allah dalam berbagai perbuatan yang menyenangkan Tuhan, yang membuat kita betul-betul sama seperti ayat yang ketiga dari pembacaan malam. Aku milik kekasihku dan kekasihku. Kalau kita, ya saya pikir Salomo menggunakan ayat ini kan sangat-sangat dekat dengan kehidupan. Ya, kita rela melakukan apa saja untuk orang-orang yang kita cintai dalam rumah ya, gitu. Kita, ya suami, istri, anak, saudara, orang tua, ponakan gitu. Kita bisa melakukan apa saja yang terbaik bagi mereka gitu. Ya, walaupun mungkin dunia yang semakin apa ini ya, kadang-kadang nilai-nilai seperti itu juga dijungkir balikan oleh beberapa fakta yang akhir-akhir ini terjadi. Ada anak yang tega bunuh orang tua, ada orang tua yang tega bunuh anak, ada orang tua yang tega merusak masa depan anak gitu. Ya tapi ya saya kira jangan kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang kemudian kita bilang dunia udah berubah. Enggak, dunia tidak boleh berubah. Dunia tidak boleh berubah karena kita tetap percaya cinta Allah bagi kita tetap tidak berubah gitu ya, dulu, kini, dan nanti, seperti yang makin dipopulerkan oleh TikToker itu ya, Tuhan Yesus tidak berubah gitu kan, gitu ya. Dan kalau Tuhan Yesus tidak berubah, kita juga belajar untuk mencintai Tuhan, ya, makin sungguh, makin dalam, makin nyata. Gitu. Ya, saya kira renungan kita di malam hari ini begitu. Yang berangkat dari pengalaman Salomo untuk mengatakan bahwa cinta Allah itu sempurna, dia tetap bekerja untuk membuat hidup umatnya baik, dan karena itu umat Tuhan diajak untuk berkarya menyatakan cintanya kepada Allah dalam berbagai tindak nyata. Mari kita lakukan itu sebagai orang-orang yang hidup dalam cinta Allah yang agung, yang sempurna, yang tiada tara. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi bersama Di Jalanku ya. Oh, masih terganggu? Kalau masih error? Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau berpendapat, silakan sambil teman-teman dari multimedia menyiapkan nyanyian responnya. Silakan, Bapak Ibu,
saya buka kesempatan 3 menit lah gitu ya, sambil teman-teman. Jadi kalau teman-teman di multimedia kalau sudah itu tunggu 3 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan baru kita nyanyi. Gitu. Silakan, Bapak Ibu. Silakan siapa yang mau sharing, mau menambahkan, boleh. Atau pas nih? Kalau sudah tidak ada, berarti kita akan nyanyi Kasih Tuhanku Sungguhlah Ajaib. Sorry, tadi saya salah judul lagu. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jika ada pokok doa yang mau disampaikan, silakan. Tidak, di chatting saya lihat nggak ada yang chat. Ya. Ya. Kalau tidak ada, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah Tuhan yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Di malam hari ini, kami hendak mengagungkan nama-Mu dan menyampaikan syukur kami kepada Tuhan, Sang Pemberi dan Pemelihara kehidupan, yang telah menebus kami dalam Kristus Yesus, dan tetap setia meneguhkan karya Tuhan dalam hidup kami oleh Roh Kudus. Malam hari ini, kami diperkenankan Tuhan untuk menghayati persekutuan bersama setelah seharian masing-masing kami, masing-masing orang mengerjakan tugas panggilannya, baik di rumah, di tempat kerja, tempat usaha, di tempat di mana anak-anak kami belajar, semua dipelihara oleh Tuhan. Sehingga di malam hari ini patut kami persembahkan syukur dan terima kasih kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah berkenan menghimpun kami dan menyapa kami lewat firman Tuhan yang diberitakan. Kami memohon
Roh Kudus mulah yang menyempurnakan firman Tuhan itu. Dan Roh Kudus itu juga yang meneguhkan kami bahwa cinta kasih Allah sungguh luar biasa. Cinta Allah begitu besar dan agung, telah menciptakan kami, menebus kami, dan memelihara kami. Dan terus berkarya dalam berbagai cara, dengan berbagai cara yang luar biasa, ajaib, dan tak alami. Memelihara kami yang kadang-kadang tidak setia mencintai Tuhan. Terima kasih karena kami boleh belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami sungguh punya Allah yang tidak pernah berhenti berkarya, mengerjakan dalam hidup kami dan setiap orang hal-hal yang membuktikan bahwa Tuhan itu mengasihi kami dan mencintai kami, mencintai semua orang, bahkan mencintai dunia ciptaan Tuhan ini. Dan Tuhan akan terus berkarya, bekerja, menyempurnakan semua hal, membuat semua hal menjadi baik. Bahkan ketika manusia merusak lingkungan, manusia merusak kehidupan sesamanya, manusia merusak relasi di antara sesama manusia, bahkan merusak relasinya dengan Tuhan. Tuhan terus bekerja, berkarya untuk menyempurnakan semua yang dirusak oleh dosa dan karena kesalahan manusia. Terima kasih Bapa, kiranya kami semakin diteguhkan bahwa Allah kami di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang kasih-Nya sempurna. Dan kiranya kami juga mau merespon karya kasih Allah itu dalam sikap hidup yang berkomitmen untuk mengerjakan hal-hal baik sebagai wujud cinta kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Bapa di sorga bersama jemaat Tuhan yang malam hari ini beribadah, kami bukan saja mengucap syukur, tetapi menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di malam hari ini, kami teringat kepada sanak saudara kami, orang tua, kaum keluarga, kerabat. Kami teringat kepada mereka, dan kami doakan mereka ya Tuhan. Kami teringat kepada anak cucu, kami teringat kepada orang tua. Kami teringat dan membawa mereka dalam doa kami ya Tuhan. Dimanapun saat ini mereka berada, Tuhan merangkul mereka dalam cinta kasih Tuhan. Kiranya mereka mengalami kebaikan Tuhan. Mereka terus menikmati anugerah-Mu. Mereka terus menikmati cinta kasih-Mu. Sehingga apapun yang mereka alami, ketika mereka berjuang, mengisi kehidupan, dan membutuhkan kesungguhan untuk berusaha dan bekerja, membutuhkan kesabaran untuk menantikan jawaban Tuhan, membutuhkan kesabaran untuk melihat keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan, mereka tetap memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik. Dan pada waktu Tuhan akan memberikannya sebagai jawaban atas doa dan harapan mereka dan kami semua. Ketika kami menikmati segala sesuatu yang baik, ingatkanlah kami dan semua orang yang menikmati kebaikan Tuhan, sanak saudara, kaum keluarga kami, supaya kami senantiasa rendah hati, tahu mengucap syukur, dan semakin setia. Kami juga teringat
untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat persekutuan kami yang sedang bergumul dalam sakit. Tuhan, kiranya Tuhan melawat mereka. Bagi mereka yang sakit karena usia yang makin bertambah, Tuhan kiranya meneguhkan mereka agar di tengah-tengah pergumulan karena usia yang makin lanjut, mereka mengucap syukur atas hari-hari hidup yang Tuhan beri bagi mereka. Sehingga mereka akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan anak cucu. Mereka sedang sakit dan sedang dirawat baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Apapun yang menyebabkannya ya Tuhan. Kiranya segala upaya, termasuk doa dan seruan mereka kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Tuhan melawat. Dan Tuhan yang memulihkan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ada banyak hal yang patut kami gumuli. Tetapi terlalu banyak pula kebaikan Tuhan yang patut kami syukuri. Karena itu bersama setiap saudara kami, semua yang mengucap syukur, dan kami semua yang mengucap syukur di malam hari ini, hanya bisa berkata kepadamu ya Tuhan, terima kasih. Untuk kebaikan Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Sebab terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Usia baru, keberhasilan pendidikan, keberhasilan usaha, kesembuhan, perjumpaan, keteguhan iman, jalan keluar terhadap segala persoalan kehidupan, dan masih banyak hal yang patut kami syukuri. Karena itu kami hanya bisa berkata kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, Engkau sungguh baik, dan kami berterima kasih. Terimalah ungkapan syukur kami ya Bapa di sorga. Dan bersama-sama kami yang beribadah pada malam hari, merendahkan hati dan memohon. Lanjutkanlah kasih setiamu, berkaryalah terus dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan memberi yang terbaik, berkat-berkat yang terbaik dalam hidup kami. Karena Tuhan terus bekerja, berkarya, memberi berkat dalam hidup. Terpujilah namamu ya Bapa. Demi kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita telah beroleh berkat dan kasih kebaikan dari Allah dengan kemurahan-Nya. Sekarang layaklah kita nyatakan syukur atas berkat ilahi yang diterima sesuai pesan Alkitab. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Mazmur 21 ayat 7. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening Bank Mandiri nomor 127
dan dapat memindai kris bank yang sudah tersedia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara melalui pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Kita akan menyanyikan lagu dari Kitab Bakti nomor 249, bait 1 dan 2, Bersukacitalah. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah, bersukacitalah, dan tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah di setiap hal. Karena itulah berangkatlah dalam Kristus kepada dirimu. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, dan Engkau sudah berkarya bagi kami dengan berkat kehidupan. Saat kami sebagai warga jemaat saat ini mempersembahkan ungkapan syukur, kiranya berkenan dan kami tetap menerima di situasi apapun. Persembahan syukur sebenarnya dari Tuhan asalnya. Kiranya kasih persaudaraan terus berbagi dan menjaga keintiman dalam kehidupan bersama. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kita diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi dan terus bekerja, berkarya, membuat segala sesuatu baik. Ya, maka kita diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan dan juga diingatkan untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan lewat kesadaran kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Demikian amanat pengutusan, kita menyanyikan bersama nyanyian pengutusan yang indah bunga mawar. Yang indah bunga mawar, yang putih melati
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian malam hari ini dan kekal selama-lamanya. Amin. 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 Sudah selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk bersatu teduh.